Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Arus lalu lintas Simpang 4 menuju Panti di Pasaman kembali normal. Longsor di Talu tewaskan satu warga. Hingga pejabat eselon 3 di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap polisi. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Dengan melihat sesaat hasil rekaman kamera pengintai, anggota tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi pelaku begal yang terjadi di depan sebuah toko di Jalan Joni Anwar, Padang. Pelaku tersebut bernama Fajar dan kerap nongkrong di daerah Lubuk Buaya. Dalam catatan polisi, Fajar bukanlah anak kemarin sore. Meski baru berusia 22 tahun, pemuda pengangguran ini telah sering berurusan dengan polisi. Di Polresta Padang saja, Fajar telah 2 kali keluar masuk penjara. Jika digabung dengan hasil tangkapan polsek lainnya, Fajar telah 5 kali merasakan dinginnya lantai penjara. Karena sepak terjangnya telah dikenal, polisi pun dengan mudah menangkap Fajar. Rabu malam, polisi berhasil meringkus Fajar di Jalan Adinegoro, pinggiran Kota Padang, tak jauh dari tempat dirinya biasa nongkrong. Informasi dari Fajar, polisi juga berhasil menangkap Johan, rekan Fajar yang ikut membegal telepon genggam kakak beradik, Selasa malam. Meski awalnya membantah keterlibatannya dalam aksi kejahatan, kedua pelaku ini pun akhirnya mengaku saat diperiksa polisi di Mapolresta Padang. Telah kita amankan 2 orang tersangka pelaku curas, yang mana tersangka pertama kita amankan di Jalan Adinegoro, dan setelah dilakukan pengembangan, kita amankan 1 orang lagi di Pasar Jamba. 365 pencurian dengan kekerasan. Itu kabarnya terekam CCTV atau bagaimana? Tersangka melakukan aksinya terekam CCTV dan setelah dipelajari. Aksi merampas telepon genggam yang dimainkan anak-anak marak terjadi di Padang akhir-akhir ini. Modusnya, pelaku menghampiri korban dan menggertaknya. Setelah itu, korban dibawa dengan sepeda motor. Dalam perjalanan, telepon genggam korban dirampas dan korban ditinggal di pinggir jalan begitu saja. Dari Padang, Alfi melaporkan. Pedagang sate merupakan salah satu pihak yang merasakan dampak negatif penyakit mulut dan kuku yang menyerang ternak sapi di Sumatera Barat. Selain harus mengurangi keuntungan karena mahalnya harga daging, konsumennya pun menurun drastis. Seperti yang dialami oleh Rio, pedagang sate yang berjualan di daerah Bungo Pasang, Kota Tangah, pinggiran Kota Padang ini. Sebelum PMK mewabah, Rio bisa menghabiskan 1.000 tusuk daging sate dari 3 kg daging. Namun saat ini, Rio hanya bisa menghabiskan 1 kg daging yang menghasilkan 300 tusuk sate. Agar tetap bisa berjualan, Rio menaikkan harga satenya dari Rp15.000 per porsi menjadi Rp18.000 atau naik sekitar 20%. Kenaikan ini tak sebanding dengan naiknya harga daging yang mencapai 90%, harga cabai yang naik 100%, hingga harga bawang yang naik lebih dari 50%. Daging, cabai, dan bawang merupakan bahan utama yang dibutuhkan Rio untuk berdagang sate. Menaikkan harga jual hanya 20% terpaksa ditempuh Rio agar pelanggannya tak hilang. 3 kilo. Untuk saat ini Pak? Oh, sekarang agak merosot, paling 1 kiloan lah. 1 kilo. Itu berdampak juga terhadap omsetnya Pak ya? Iya. Kira-kira persentasenya kurang omsetnya berapa persen tuh Pak? Kalau sekarang 50% lah. 50% ya Pak ya? Iya. Oke. Harapannya Pak? Harapannya kembali stabil kayak semula lah. Keengganan warga membeli sate Rio bukan disebabkan harganya yang bertambah dari biasanya. Namun konsumen enggan mengkonsumsi daging karena khawatir tertular penyakit mulut dan kuku. Sedikit was-was, tapi mau gimana?
Kalau nggak keluar kan juga nggak enak. Mudah-mudahan cepat hilang lah ya PMK yang sekarang, biar nggak ada lagi wabah-wabah yang lain. Sedikit was-was, tapi saya tetap ke sate, Pak. Harapan saya PMK ini hilang, jadi nggak was-was ya, Pak. Warga berharap pemerintah bisa membasmi wabah PMK secara konkret agar mereka tak lagi khawatir mengkonsumsi daging. Robiham melaporkan dari Padang. Anissa Satria, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Kabupaten Padang Pariaman, ditangkap polisi dari Satres Narkoba Polres Pariaman di daerah Lohong, pusat kota Pariaman. Saat ditangkap, polisi menemukan 3 paket sabu-sabu, belasan kantong plastik kecil, dan sebuah timbangan digital. Bagi polisi, keberadaan timbangan ini menjadi indikasi kuat jika Anissa Satria adalah pengedar sabu-sabu. Sepak terjang Anissa sebagai pengedar telah diketahui polisi sejak lama. Namun Satres Narkoba Polres Pariaman tak mau bersikap gegabah. Karena jika Anissa ditangkap tanpa mengantongi barang bukti, maka Anissa tak bisa ditahan. Anissa Satria merupakan pegawai yang fenomenal di Padang Pariaman. Meski pernah menjadi pesakitan selama lebih dari 1 tahun di lembaga pemasyarakatan, karena kasus narkoba, Anissa tak dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Bupati Padang Pariaman bahkan mengangkat Anissa sebagai Kabag Prokopim, salah satu jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Wakil Bupati Solo, Firman Pandu, diperiksa polisi selama 12 jam terkait kasus mahar politik pada Pilkada 2020 lalu. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan yang kedua kalinya karena polisi ingin melengkapi berkas acara pemeriksaan Firman Pandu. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah kedua DPC Partai Gerindra Kabupaten Solo ini dilaporkan oleh Iriandi Datuk Tumanggung. Korban merasa ditipu karena telah menyetor uang mahar politik 850 juta rupiah sebagai salah satu syarat untuk dicalonkan Partai Gerindra sebagai salah satu calon bupati atau calon wakil bupati Kabupaten Solo. Namun yang terjadi setelah itu adalah Iriandi tak dicalonkan sebagai calon wakil bupati, tapi Partai Gerindra justru mencalonkan Firman Pandu sebagai calon wakil bupati yang berpasangan dengan Epierdi Asda sebagai calon bupati yang diusung Partai Amanat Nasional. Untuk sementara waktu, warga Pasir Baru di Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman bisa berlega hati. Pasalnya, ombak yang menghantam bibir pantai bisa teratasi karena warga memperoleh ratusan karung plastik yang disumbangkan oleh sebuah organisasi sosial. Abrasi di daerah ini sangat mengkhawatirkan. Dalam setahun terakhir, hampir 70 meter daratan dikikis ombak dan berubah menjadi pantai. Puluhan rumah warga menjadi korban akibat abrasi ini. Untuk mengatasinya, warga telah berulang kali mohon bantuan pemerintah Padang Pariaman. Namun hingga saat kini, permohonan tersebut belum ditanggapi. Secara teknis, abrasi di daerah ini hanya bisa dicegah dengan membangun batu pemecah ombak yang menjorok ke laut sepanjang 50 meter. Batu tersebut baru berfungsi optimal jika dibangun dalam jumlah banyak dan berjarak 50 meter. Hujan deras yang mengguyur daerah Pasaman Barat sepanjang Selasa menyebabkan longsor di beberapa titik dan menutup ruas jalan Simpang 4 menuju Panti. Akibatnya jalan itu tak bisa dilalui selama lebih dari 24 jam. Longsor tersebut juga menewaskan seorang warga. Petugas harus berupaya keras menemukan jasad korban yang tertimbun material longsor karena proses evakuasi menggunakan peralatan yang sederhana. Usai ditemukan, polisi dan warga terpaksa harus mengusung jenazah korban dengan berjalan kaki sejauh lebih dari 5 km karena ambulans tak bisa menempuh jalan tersebut karena tertutup longsor. Material longsor baru bisa dienyahkan petugas keesokan harinya dan jalan raya Simpang 4 menuju Panti telah bisa dilalui pada Rabu malam.
Longsor yang terjadi pada Selasa lalu merupakan longsor yang ketiga kalinya yang menimpa daerah tersebut usai gempa Pasaman Barat akhir Februari lalu. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.